mudah-mudahan kembali semangat untuk besok hari Senin. Saya Karus, tiap hari menemani Anda di acara Rumpi, No Secret. Dan hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir juga beberapa bintang tamu. Sudah ada Onyo dan Sarwenda. Hai. Baru ulang tahun ya Onyo ya? Iya kakak, aku baru ulang tahun kak. Iya, terima kasih. Kamu sudah pasti memanggil aku kak. Tapi sebelum kita ngobrol sama Onyo, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Ada, ya ini masih cerita berlanjut ya, yaitu konten masak rendang yang dibuat oleh Willy Salim ya. Seorang konten kreator yang memang sering membuat konten-konten soal berbagi. Kemarin dia itu membuat kontennya berbagi masak daging 200 kilo gitu, dibikin rendang ceritanya. Ya kemudian tapi yang di video yang dia bagikan itu dia tinggal sebentar, begitu dia balik, jadi nggak sebentar sih. Ada yang bilang katanya 25 menit lah dia tinggal, begitu dia balik rendang yang belum matang itu udah nggak ada di wajannya. Dan itu kemudian dari konten itu kemudian bergulir sekali, banyak sekali komentar-komentar. Dan kemudian narasi-narasi yang arahnya justru kesannya jadi negatif untuk masyarakat sekitar. Akhirnya perkembangan selanjutnya adalah Willy Salim ada yang melaporkan, dipolisikan gitu ya. Konten masak rendang di Palembang bikin gaduh, Willy Salim dipolisikan gitu ya, pasal UU ITE. Dan bahkan juga kalau kemarin ada Gilang Dirga yang sempat komen di sosial medianya, Fenita Ari juga bikin story dan juga Helmi Yahya, Mas Helmi Yahya. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Itu juga cukup dijelaskan ya kronologinya oleh Mas Helmi tadi gitu ya. Yaitu tadi yang kemudian sempat beredar ada beberapa komentar seperti itu. Selain Mas Helmi dan juga Fenita Ari, ada Chef Arnold itu yang kemudian juga komennya gini, dia bilang masak besar dan bagi-bagi itu nggak gampang. Dan selama ini yang bisa eksekusi dengan baik dan tepat waktu cuma Bobon, butuh tim time planning, masaknya apa, atur pembagian supaya nggak rusuh. Ya masa percaya sama 200 kg daging buat rendang dalam 3 jam, kasihan malah dikontenin warga setidak aturan gitu. Oke. Iya agak bingung nih. Chef Arnold mendingan masak aja deh, jangan komentar, jangan banding-bandingin, ntar panggil ribut lagi ya gitu. Bener nggak sih? Ntar ribut lagi ntar. Dah kita lihat aja klarifikasinya Willy Salim seperti apa berikut ini. Nah ini adalah sebuah klarifikasi yang kemudian banyak menuai komentar lagi gitu ya. Karena kemarin-kemarin sempat orang menduga itu adalah settingan. Tapi settingan itu justru malah menimbulkan persepsi yang buruk buat masyarakat sekitar. Tapi kalau dari statement itu dia tidak secara jelas. Jadi seolah-olah memang kejadiannya ya seperti itu. Bukan emang disetting, ditinggal supaya terus kemudian yang jaga juga cuma sedikit sehingga ya apa ya istilahnya atau kemarin sempat ada netizen yang bilang bahwa emang kita disuruh ngambil kok gitu ya, ada itu ya, ada yang berkomentar, tapi kita nggak tahu apakah netizen itu benar ada di lokasi atau ya cuma orang komentar aja. Komentar netizen dari klarifikasinya Willy Salim kita lihat yang berikut. Tapi di klarifikasinya karena kurang persiapan bukan karena settingan, jadi beneran dimalingin dong. Wah istilahnya serem juga ya. Yang berikutnya, wak nah kan kena juga dilaporin, makanya bikin konten itu yang masuk akal, jangan dikit-dikit settingan. Yang berikutnya, ginilah kalau budak-budak cari makan dari konten, apapun dibikin yang penting cuan. Yang berikutnya, dikit-dikit bikin konten gak jelas, dikit-dikit minta maaf klarifikasi, gitu aja terus. Yang berikutnya, jangan hanya permintaan maaf, kalau memang itu settingan kamu harus tegaskan bahwa itu sebuah settingan. Yang berikutnya, tapi Willy Salim itu tukang masak emang. Dia nggak bisa masak kan? Iya memang bener. Memang memang sebaiknya kita bikin konten itu sesuai apa yang kita ahli gitu kali ya. Salah satunya itu satu, kedua juga kalau bikin settingan biar rame. Ya kadang emang itu salah satu tantangan menjadi konten kreator. Satu ingin supaya banyak yang nonton, ada sesuatu yang kontroversi, yang sensasional, tapi ya ada risiko-risiko pasti di dalamnya itu semua. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adem. Kita lihat dulu profil bintang tamu kita, langsung aja kita ke ada Betran Putra Onsu dan juga Sarwenda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hai, kita sudah bisa bertemu Onyo dan juga Sarwenda. Apa kabar? Aku harus manggil kakak. Iya dong, aku kalau adalah kakak forever. Ya kan ada Kak Seto, ada Kak Rus. Nih yang kemarin kan kamu ulang tahun dapat hadiah, pasti banyak yang memberikan hadiah juga. Terus dapat salah satunya adalah hadiah mobil ya dari Bunda ya Bun ya. Kita lihat dulu seperti apa sih suasananya berikut ini. Dari hutan Timlin. Ya
Ya ampun lucu banget sih. Gimana kamu dikadoin mobil tadi? Iya. Bener emang mobil yang sebelumnya sering masuk bengkel, aku bilang kenapa dimasukin bengkel? Dimodifikasi atau apa? Satu modifikasi, tapi modifikasi cuma sekali doang sih. Kebanyakan tuh kayak kita mungkin karena Ngerempet. satu ngerempet, kedua kualat sama orang tua mungkin itu. Kenapa kualat sama orang tua? Iya, soalnya aku kadang emang udah anak-anak muda kayak gini kan kadang kayak misalkan dikasih gini, nanti aja lah bunda, gini-gini aja, boleh nggak jam segini-gini. Oh. Kayak nggak ngikutin ini, tiba-tiba Nasihat. pas nyampe rumah, bun ini mobil masuk got, ini mobil masuk ini gitu. Jadi kayak lebih ke harus nurutin orang tua sih. Betul. gitu. Jadi setiap kali kamu nggak nurut, terjadi sesuatu Iya, terhadap terjadinya itu dirimu. langsung di hari yang sama juga. Iya. Itu dia. Itu. Jadi, oh pulang jam segini, siap. Gimana lagi? Pulang jam berapa? Oke, jam segini ya. Oke siap. Nanti sampai rumah jam segini kok. Oke. Meleset sedikit, masuk got. Nggak sedikit sih gitu ya kan. Terus masuknya di rumah lagi. Maksudnya gotnya dekat rumah gitu? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Kok bisa? Nah, terus dia naik-naik udah ketemu nih. Enggak, kalau itu mah nggak sengaja emang. Mendenial kalau itu kayak kualat gitu. Iya, aku memastikan untuk nggak setiap hari aku kualat gitu enggak. Tapi udah sering kamu begitu, kualat itu ya, dalam tanda kutip yang kamu. Iya, itu. Apalagi selain mobil kejeblos di got dekat rumah, apalagi? Kemarin jatuh luka sampai dari muka sini sampai kaki semua. Main bola. Iya, jatuh bola. Itu gara-gara Gara-gara kemarin tuh udah dilarangin jangan bola dulu gitu. Biasanya aku kasih. Kalau lagi kasih nggak apa-apa. Karena menurut aku waktu itu dia kayak udah terlalu over, seminggu bisa 4-5 kali. Kan dia bukan atlet ya? Kan mau jadi penyanyi bukan atlet, ya kan? Iya, gitu. Ya udah aku udah bilang itu udah Jangan dulu. overuse soalnya. Benar, di hari yang aku bilang nggak boleh, jatuh. Aku Jadi nggak tahu ya, ini sebenarnya Bunda ini kayak pesulap atau apa nggak tahu ya. Gak ada feeling kan, Iya, pasti feeling, ada feeling. Nah ini Wah, kayaknya jatuh udah nih beneran nih. kecapean nih bener. Terus Iya, dia tuh. pergi makan. Heeh. Abis main tuh seharian, aku udah bilang jangan pergi makan terakhir malam itu sampai malam. Aku bilang enggak, jangan. Terus pulangnya udah gitu lewat dari jam malam, pulang muntah-muntah. Berapa hari sakit? Aduh. Yang ngurusin siapa ujung-ujungnya? Gak enak juga ya. Nggak enak. Yang ngurusin ujungnya siapa? Maknya juga Maknya juga. Emang kan. jam malam kamu jam berapa sih? Ya paling jam 11 gitu. Oh jam 11. Jadi Tapi masa- tergantung. Aku Tergantung. bilang kalau misalnya aku lihat hari itu dia seharian udah full, Oh. ya paling aku bilang jam 10 lah Jam udah 10. nyampe. Kecuali kalau dia pergi dari sore. subuh banget Iya. gitu kan. Kalau dia baru pergi sore jam 11, 12 juga kadang juga jam 1. Emang enggak? Iya, ya. Iya. Ya udah, Coba iya. mukanya nggak meyakinkan. Iya. Coba. Nah, cuman dia lewat dari jam yang udah dijanjikan. Ya namanya juga. Terus ya. udah kayak gitu, Heeh. ya udah Terjadilah. terjadilah sendiri Banyak. tanpa A I U E O gitu ya kan. Jadi ibunya cuma gini dong ya? Gitu Nah. dong ya? Oke. Enggak, pokoknya kalau dia udah ngeliat muka dia udah kayak ntar dulu bun marahnya, ntar dulu. ini gak enak banget ya perut sampai keringet dingin. Oh ya ampun muntah-muntah. kasihan banget. Kenapa? keracunan? Enggak dong, Cojo, jangan. Gua bilang keracunan makanan, nggak cocok Enggak. sama Sepertinya perutnya. kayak gitu, terus udah kayak gitu emang dia kecapean, jadi Oh. makannya juga GERD-nya bolong-bolong naik, ya? gitu, naik. Oke. Tapi ngomong soal mobil, emang kamu biasanya kan ada tuh cowok-cowok emang suka banget otomotif ngoprek mesin. Kamu tipe yang kayak gitu nggak sih? Enggak sampai segitunya, cuman kayak suka, coba deh di mobilnya dipasangin ini. Kemarin dipasangin velg baru, ini diganti ini di belakangnya, depannya dibikin kayak gini. Ya udah nggak sampai serumit itu. Karena kan itu aku mau pakai setiap hari karena ke kampus kan. Jadi kayaknya kalau terlalu dimodifin nanti malah ribet jadinya. Iya. Ini mobil listrik berarti ya? Iya. Ini emang mobil yang kamu pingin Ini aku juga? kemarin pengen banget sama mobil kecil ini gitu. Waktu itu kan Bunda ada Sebenarnya sih nggak sengaja. Jadi kayak aku nge-host, jadi host mobil ini. Terus pas aku lihat, pas aku lagi bingung mau beliin hadiah apa gitu. Terus ya udah, aku bilang ya udah aku mau beli gitu sekalian. Asik Jadi- banget ya. Aku ulang tahunnya enggak ya? enggak. Enggak gitu ya konsepnya ya. Enggak gitu. Nanti siapa tahu kamu lagi nge-MC apa mobil aku ulang tahunnya di bulan November. Oke, baiklah. Masih lama ya, masih lama. Iya, masih lama. Kita juga punya kado ya buat Onyo. Oh, Silakan. kado aku birthday ya. Terima kasih ya semuanya tim. Thank you banyak. Kadonya tapi belum dibungkus ini ya kan. Tapi kado ini yang kita menyerahkan sesuatu tapi sebetulnya kita meminta sesuatu cerita dari kamu. Wow. Uang 2.000, kulit Kok, Kak? apel dan apel. Kok kakak tahu? Ini Apa cerita tentang uang 2.000 cerita di zaman uang dulu 2000 kamu? ini tuh zaman dulu. Terbang. Jadi di daerah aku itu dari tempat aku ke sekolah itu
jauh banget gitu, jauh. Kalau jalan kaki berapa kiloan sih? Sekitar Berapa jam berarti kamu nyampe? mungkin bisa jalan kaki bisa hampir setengah jam lebih. Setengah jam jalan kaki. Jalan Oke. kaki. Terus? Kalau misalkan naik angkot itu kita harus cari punya modal dulu kayak 2.000 atau 3.000 rupiah karena emang yang punya mobilnya itu kenal sama kita, anak kampung sana. Jadi dia itu meringankan kita untuk kayak ya udah lu pada 2.000 aja nggak apa-apa gitu. Cuman aku susah, aku dulu tuh kalau mau dapat 2.000 2.000 ini, aku harus jualan kue, kalau enggak jualan ikan dulu. Jadi aku pergi jualan dulu dari pagi sampai malam, itu bisa dikasih sama oma 5.000 rupiah. Nah 2.000-nya aku pakai buat jalan, iya transport. 3.000-nya aku pakai simpen seminggu untuk aku jajan di SMP. Cuman aku tuh jarang banget jajan karena kalau misalkan break di jam istirahat itu kita udah pergi ke ada di situ namanya hutan dekat situ, kita main ke sana untuk cari buah-buahan kayak jambu gitu. Nah, ini dulu kalau cerita tentang apel ini aku paling suka makan itu hemat, aku kupas-kupasin kulitnya, aku makan mulai dari kulitnya satu-satu. Dari kulitnya dulu? Dari kulitnya dulu. Bukan dari daging buahnya? Enggak. Dari kulitnya aku makan satu-satu dulu sampai aku ngerasa kenyang, aku simpen ini buat nanti malam itunya. Gitu. Dan ini mendapatkan apel gampang di sana? Wah susah lah, kita Susah. harus ke kota dulu. Jadi kamu kalau mau makan apel gimana caranya? Ya paling kalau ada tamu yang main ke rumah gitu, kadang oma juga yang tinggal di kota main ke rumah itu kadang dia kalau nggak jeruk ya apel gitu. Itu kalau dia udah apel aku udah simpenin, aku udah ambil 5 biji itu sampai berapa minggu aku simpen. Tapi kan lama-lama. Tapi nggak ada kulkas di sana kan, jadi lama-lama dia kayak gitu kan. Iya, lama-lama Cuman mau agak nggak mau membusuk pas dia udah ngerasa kayak gitu aku makanin aja langsung. makanin semua. Sampai aku kenyang. Jadi kamu potong dulu kulitnya. Aku potongin dulu kulitnya, aku makanin kulitnya sampai habis, baru aku makan ininya. Kamu suka banget ya, Mak? Suka banget dulu sama ini. Aku sampai ini tuh waktu nyampe ke Jakarta, aku habis itu 5 kilo nih, Bu. Sehari. Sehari 5 kilo. Apel. Aku sehari 5 kilo apel. Habis itu ngerasa kayak ini kurang, aku minta lagi sama bunda, dibeliin lagi 5 kilo. Sampai sekarang masih suka apel? Sekarang udah nggak terlalu suka apel. Sekarang Sudah udah terpuaskan ya iya, makan sudah apel terpuaskan. Sekarang udah sukanya jambu, kalau nggak jambu salak gitu. Jambu atau nggak salah. Jadi kalau kembali ke sekolah ya kamu 2000 nih misalnya, Iya. itu baru bisa naik kendaraan. Itu kan, baru sekolah. bisa naik kendaraan. Tapi kan kamu harus kerjanya dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam dulu. Dapat untuk 5.000 jualan. tuh. Dapat 5.000 dari oma. Jadi gini, aku dulu di sana jualan kue bapau kan. Jadi kue bapau ini tuh harganya itu 1.000 rupiah dapat 1 bulatan gini. Nah itu modal itu paling bawa aku 100 biji. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang yang kenal ya paling dia kayak gratis 1 dong ya. Paling bawa pulang ke rumah itu sekitar 93 ribuan lah kita store ke oma gitu. Jadi 3.000 kalau udah 90 ribunya kasih ke oma, 3.000-nya kasih ke aku kadang. Tapi kalau misalkan bawa 95 ribu, 5 ribunya kasih ke aku. Even dapat 92 ribunya pun kakak, aku dikasih 2.000 ini doang. 2.000. Gitu. Jadi uang jajan nggak ada. Nggak ada. Jadi mesti ke hutan Iya, dulu main ambil buah. hutan. Kalau enggak, kalau teman-teman lagi itu bawa bekal kayak pisang gitu, mereka kadang sharing gitu. Oh, oke. Ada lagi nih mau kita tunjukkan yang berikut ya. Ini ada video atau foto? Oh. Ini sama. Ada video? Coba kita. Kamu kalau oma gitu dalam kehidupan kamu. Iya. Oma itu orang yang gimana ya ngomongnya? Orang yang sangat baik banget, sangat perhatian, sangat ngerti aku banget gitu. Dulu aku paling anak yang dibilang kayak cukup untuk jarang main sama teman-teman gitu, jarang main, jualan sekolah, habis itu cari makanan ternak, habis itu cari kayu di hutan sama teman-teman. Paling kalau main sama teman-teman itu di daerah rumah doang aja gitu. Oma itu selalu kasih semangat untuk bilang kayak jangan malu buat jualan gitu. Karena nanti kalau misalkan nggak jualan ntar kita mau makan apa gitu. Karena aku kayak aduh jangan ngomong kayak gitu dong gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Makanya dari dulu itu aku kayak dibilang untuk kalau misalkan aku dipanggil Etan gitu. Kalau misalkan Etan ntar nggak jualan kue, ntar kita makan apa? Mau makan Etan mau ntar jajannya nggak ada terus ini. Aduh, aku bilang kalau misalkan kita makan, oh jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Iya aku bakalan
jualan kok gitu. Karena kan emang anak oma udah pada gede semua kan. Jadi diandalkan itu aku di rumah gitu. Makanya ketika aku datang ke Jakarta, orang yang paling pertama untuk nggak terima itu oma dulu gitu. Dari oma ke opa. Karena opa, kenapa opa kasih? Karena satu, dia pengen aku nerusin bakat dia sebagai penyanyi gitu. Yang kedua, oma nggak terima karena nggak ada yang nemenin dia lagi di sana gitu. Anak-anaknya udah punya suami, udah punya udah dibawa orang lah gitu. Ya di usiamu yang semakin dewasa nih 20 tahun, apa yang kamu masih ingin sampaikan juga buat oma opa? Pokoknya aku pengen oma sehat, aku pengen oma dan opa sehat terus, biar nanti ketika aku sukses, opa dan oma selalu ada di samping aku juga gitu. Dan terima kasih udah selalu ngajarin yang terbaik, selalu ngingetin dulu dimana artinya mulai dari uang Rp1.000 sampai dengan saat ini. Terima kasih doanya, terima kasih bekal bapaunya selalu aku ingat terus. I love you. Kalau kamu lihat tadi tuh kamu kalau ketemu oma, kamu tuh emang Iya, anak yang kalau sayang tuh nunjukinnya dengan pelukan. Iya, aku gitu. kalau misalkan di sana, emang di sana itu bukan cuma aku doang ya Kak. Jadi kalau misalkan di sana itu kalau nunjukin rasa ketemu sama orang yang kita kenal, apalagi kenal dekat, itu pasti kalau nggak pelukan ya paling kiss pipi kiri kanan, peluk gitu. Peluknya lama gitu. Sampai peluknya lama banget. Apalagi kalau orang yang kita kenal dan kita sayang banget sama orang itu. Kalau bisa sampai pagi, peluknya sampai pagi gitu. Serius? Serius. Kamu sama oma juga? Aku sama oma kayak gitu, segitunya. Jadi kalau misalkan waktu dia lagi, aku pulang kampung nih terakhir kali ini di tahun kemarin ya Bun ya. Tahun kemarin, aku sampai nemenin dia dari dia, karena aku manfaatin banget waktu itu. Aku nemenin dia masak, aku nemenin dia lagi, aku liatin dia tidur, kayak, aduh, waktu itu aku tidur di kasur bagian sini. Tapi kok sekarang udah mulai sempit ya. Gitu. Tapi kalau misalkan aku tidur situ kok udah mulai sempit. Jadi aku cari di mana posisi untuk aku nggak tidur bisa bareng oma gitu. Kamu Jadi aku liatin bisa oma tidur. liatin dia. Dia tidur aku sampai gini. Aduh, dulu pas oma lagi tidur gini, kalau nggak aku yang bunyiin kakinya, kalau nggak aku pijitin kakinya, aku bangunin dia buat jangan lupa untuk bikin kue besoknya, karena aku besok mau jualan kue gitu. Jadi Kak, pas aku mau tidur di samping di mana tempat aku waktu itu tidur sama oma, ditemenin sama oma, aku ngerasa sedih waktu itu karena kok sekarang tempat tidurnya udah nggak muat sih gitu. Kok sekarang udah gimana gitu. Kamu beliin yang gede. Yang kemana tetap di Rupiah.